Hai sobat makan, akhirnya manga One Piece chapter terbaru sudah rilis. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Pada manga One Piece chapter 1111 ini diberi judul Perisai Matahari. Di awal scene kita diperlihatkan Labu Pas jebol yang disebabkan oleh hantaman Mars dengan haki untuk menghentikan siaran Vegapunk dan juga mencari York. Sekarang Mars sudah berada di dalam melihat-lihat di mana lokasinya berada. Dari kejauhan Jinbe melihat ke atas dan merasakan haki yang luar biasa. Dengan segera ia bergegas untuk membawa Zoro pergi. Namun sebelum itu, Jinbe menanyakan pertarungan Zoro apakah sudah selesai. Zoro menjawab belum, dikarenakan Luffy masih berdiri dengan keadaan yang sangat parah. Ia pun nampak kesakitan. Lalu Sanji menghubungi Jinbe apa Jinbe sudah keluar dari sana. Jinbe menjawab sedang diusahakan. Lalu tanpa basa-basi Jinbe langsung merangkul Zoro pergi dari lokasi itu dengan paksa. Ayo Zoro, kau sudah menang. Luffy yang melihat kejadian itu ia tak bisa berbuat apa-apa sob. Merasa kasihan sama Luffy, Jinbe menghadiahi Luffy dengan Fishman Karate 5000 Brick yang membuatnya kembali ke wujud manusia. Namun lagi-lagi ia mampu bangkit dan mempertahankan kesadarannya. Tak berselang lama Mars mendatangi Luffy dan bertanya di mana York. Sebelum menjawab, panel pindah ke Jinbe dan Zoro yang bertanya-tanya apa-apaan monster yang mendatangi Luffy itu. Balik lagi ke Luffy yang ditanyai keberadaan York. Luffy menjawab, York ada di ruang kendali, Menara A, lantai 4. Dia ditangkap oleh Mugiwara. Barusan, dua yang kabur adalah Roronoa dan Satria Lautan Jinbe. Selain itu, ada 5 lain kru Mugiwara yang lain dan 2 Vegapunk yang tersisa. Mereka bersiap kabur dari Labu Pas melalui pintu belakang. Selain itu, ada juga 85 anggota Ciperpol dari berbagai agensi dan 4 Serapim di ruang bawah tanah Labu Pas. Pesan Vegapunk akan disiarkan sekitar 6 menit lagi. Satu hal lagi, di ruang kendali sana, rekanku yang terluka parah, dia harusnya masih di sana. Tolong selamatkan nyawanya, kata Luffy. Setelah mengetahui semua informasi dari Luffy, Mars terbang dan berkata, serangga dan sebangsanya. Setelah aku menginjaknya, aku tak peduli lagi dengan mereka. Panel pindah ke Luffy yang reuni dengan Dory dan Brogy dengan sangat senang. Melihat mereka datang, Luffy berkata, sudah 2 tahun aku tak ketemu kalian, kedua satria raksasa. Lalu mereka menjawab, Mugiwara, sekarang kau kelihatan berbeda. Kenapa kau terlihat mirip dengan dewa dari dongeng Elbaf? Kostum yang kau pakai itu, pokoknya kami senang bisa melihatmu lagi kawan. Aku juga tak begitu tahu, tapi akan kuceritakan lagi nanti. Melihat raksasa ada di hadapannya, Gorose berkomentar, para raksasa melawan mereka dan sang Nika bukan ide bagus. Lalu Dory mengatakan, itu monster raksasa yang gila. Mereka seperti hewan liar di hutan Elbaf. Brogy menanggapi, hei kawan, aku tak mau menghabiskan waktu melawan mereka dan kami harus pergi dari sini. Lalu Dory berkata kembali, yah, aku tahu. Tadi kami sudah ketemu Sanji. Kemudian mereka menyampaikan pesan Sanji saat kalian bertemu dengan Luffy bahwa dia dan kembali ke pintu masuk pulau. Mereka juga menjelaskan kenapa bisa ke sini karena melihat kru Mugiwara dari koran. Setelah itu mereka menyusul untuk membantunya. Di sini kita juga diperlihatkan rute perlarian mereka untuk berkumpul ke kapal Elbaf. Sekarang Dory meniup trompet untuk memberi sinyal untuk mundur. Mendengar suara trompet itu, para raksasa berkata, itu bos kita. Sepertinya mereka sudah bertemu Mugiwara. Kembali ke kapal, kita akan pergi dari sini. Kami hanya mau menjemput mereka, lalu pergi dari sini. Walau kalian serang kapal tempurnya, tak akan ada harta karun. Kembali ke pertarungan utama. Mendengar trompet untuk mundur, Warkuri memakai sinyalnya sendiri untuk jangan mundur. Ia langsung meraung dengan keras disertai pancaran haki yang kuat. Terlihat Luffy, Dory, dan Brogy mencoba bertahan dari raungan haki mematikan tersebut. Saat bertahan kita diperlihatkan sendal, baju, topi, mata, bahkan tanda luka Luffy sampai copot dari badannya. Raungan itu tak hanya terdengar di area Luffy saja sob, bahkan raungan itu sampai keluar pulau, sehingga orang yang tak kuat, mereka akan pingsan. Melihat hal yang tak wajar di hadapannya, Brogy sampai terkejut. Ia juga mengkhawatirkan Luffy.
Kau tak apa-apa Mugiwara. Dory pun juga demikian. Kau baik-baik saja kan? Tubuhmu itu aneh sekali. Mendengar hal itu, Luffy dengan santainya menjawab, itu hampir saja, kata Luffy sambil memasang kembali tanda luka yang copot. Serangan Warkuri tidak sampai di situ saja. Warkuri menyerang kembali dengan memutar tubuhnya yang sudah tertanam 2 pedang di siungnya ke arah mereka. Namun serangannya berhasil ditangkis oleh Dory dan Brogy menggunakan Sunseal-nya. Merasa serangannya gagal, Warkuri berkata, orang yang kalian lindungi itu, apa kalian paham siapa sebenarnya dia? Dory dan Brogy menjawab, ya tentu saja, mereka adalah teman kami. Sambil menyerang balik si babi itu hingga terpental ke belakang. Melihat rekannya terpental, giliran Saturnus. Tak peduli mau kalian sebut apapun, itu harus dihapus dari sejarah, kata Saturnus sambil menyemburkan racun ke arah mereka. Melihat serangan akan datang, Luffy nampak panik. Itu pasti beracun, jangan disentuh. Setelah itu Luffy segera mengambil pohon kelapa di dekatnya dan dibubut dengan giginya menjadi pentungan baseball dan juga topi. Tak lupa ia juga mengecat warna hitam dengan tulisan 56. Setelah jadi, ia ancang-ancang memukul kembali racun ke arah Saturnus. Luffy tertawa lepas dan berkata, "Ahahaha, makan sendiri racunmu itu." Dan duar. Pukulan balik Luffy menghasilkan ledakan yang sangat besar. Hal ini menyebabkan Luffy terkejut seketika. Melihat hal itu, Dory Brogy sangat kesenangan. Namun beda dengan Luffy, meskipun rekannya tertawa kesenangan, ia malah memasang muka serius namun lucu dan berkata, kita harus cepat, ayo, karena mereka itu abadi. Setelah itu mereka bertiga lari sambil cengengesan meninggalkan Gorosei panggang. Ayo lari, dan apa maksud makhluk abadi? Tanya Dory kepada Luffy. Luffy menjawab, entahlah, walau mau berapapun kau hajar, mereka terus beregenerasi. Lalu Brogy menanggapi, aku belum pernah dengar macam itu dari ras atau buah iblis manapun. Panel pindah ke Nami yang menghubungi Jinbe untuk cepat menuju lokasi. Jinbe langsung berlari dengan cepat setelah itu. Begitu juga dengan Bonnie dan Sanji. Namun rintangan belum selesai, karena Bonnie dan Sanji dihadang oleh wakil admiral yang tak akan membiarkan mereka kabur. Pindah lagi ke Mars yang sudah menemukan York. Tanpa basa-basi, Mars langsung menanyakan di mana ruangan yang ditunjukkan layar. Namun York tak mengenali sosok Gorosei itu dalam wujud monsternya. Ada monster. Monsternya ngomong, siapa kau? Jangan sakiti aku, kata York dengan ketakutan. Panel pindah lagi. Kali ini ke Kizaru yang tergeletak yang membuat marinir khawatir dan menanyakan apa Kizaru terluka. Lalu mereka juga bersedia mengobati Kizaru. Lalu Kizaru berkata, lukaku sangat dalam. Aku hanya butuh istirahat. Tak berselang lama ada sesuatu jauh lebih besar dari raksasa yang muncul di pantai Laut Timur yang membuat marinir panik. Itu sepertinya sebuah titan di tengah-tengah lautan api. Dan sepertinya dia mengumumkan sesuatu. Setelah terlihat jelas, ternyata sosok itu adalah robot kuno yang berjalan untuk menghampiri Luffy dan berkata, Joy Boy, maafkan aku. Namun belum sempat ada tanggapan, tiba-tiba scene pun berakhir. Kampret, padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan ketika manga chapter terbarunya sudah rilis. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.